Hello everyone, apa artinya menjadi makhluk yang hidup? Artinya, sebelum menjadi makhluk yang hidup, tidak ada makhluk yang hidup. Sebelum Adam diciptakan menjadi makhluk yang hidup, Adam tidak ada. Adam tidak ada sebelum dia dibuat menjadi ada. Adam hanyalah Adam jika Adam adalah makhluk yang hidup. Karena Adam tidak ada jika tidak ada makhluk yang hidup yang namanya Adam. Pertanyaannya, apa yang membuat Adam menjadi makhluk yang hidup? Yang membuat Adam menjadi makhluk yang hidup adalah kesatuan dari debu tanah dan nafas kehidupan. Tanpa komponen nafas kehidupan, debu tanah yang berbentuk manusia hanyalah debu tanah berbentuk manusia. Yang mana debu tanah berbentuk manusia itu bukan Adam. Dan tanpa komponen debu tanah yang berbentuk manusia, nafas kehidupan adalah nafas kehidupan, dan nafas kehidupan itu bukan Adam. Karena nafas kehidupan itu adalah roh nafas kehidupannya Tuhan. Adam bukan Adam tanpa debu tanah. Adam juga bukan Adam tanpa nafas kehidupan. Karena Adam adalah Adam sebagai makhluk yang hidup jika kedua komponen itu dipersatukan. Sebelum Adam menjadi ada, sudah ada debu tanah dan sudah ada juga nafas kehidupan, namun masih terpisah. Artinya debu tanah sebelum dibentuk menjadi bentuknya Adam, bukan Adam tanpa nafas kehidupan. Demikian juga, nafas kehidupan tanpa debu tanah yang dibentuk menjadi bentuknya Adam, bukan Adam. Karena Adam hanyalah menjadi Adam di saat nafas kehidupan dipersatukan dengan debu tanah. Adam adalah makhluk yang hidup waktu debu tanah dipersatukan dengan nafas kehidupannya. Demikian juga Adam menjadi tidak ada waktu nafas kehidupannya terpisah dari tubuhnya yang dibentuk dari debu tanah, karena kematian adalah lawannya dari penciptaan. Waktu Adam mati, tubuhnya kembali ke debu tanah, dan nafas kehidupan kembali ke Tuhan yang memberikannya. Nafas kehidupan yang kembali ke Tuhan bukan Adam yang hidup tanpa tubuhnya, karena nafas kehidupan tanpa debu tanah adalah nafas kehidupannya Tuhan, bukan Adam tanpa tubuhnya. Jadi pertanyaannya, apa roh yang kembali ke Tuhan di surga waktu Adam mati? Untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengerti apa itu roh. Perkataan-perkataan yang diucapkan seseorang mengungkapkan isi hati pikiran orang itu, yang adalah orang itu punya roh atau spirit dan kehidupan. Kehidupannya mengungkapkan karakternya. Yang kembali ke Tuhan waktu orang itu mati bukan orang itu yang masih hidup sebagai roh tanpa wujud tubuh fisiknya, tetapi karakternya yang ditulis di buku catatan karakter di surga. Orang mati tidak tahu apa-apa. Yang tahu apa-apa adalah makhluk yang hidup. Yang membuat orang yang hidup tahu apa-apa adalah nafas kehidupannya yang adalah rohnya orang itu. Orang yang hidup tahu bahwa dia akan mati. Tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Rasa kasihnya, rasa bencinya, rasa iri hatinya, semuanya lenyap waktu nafasnya lenyap. Waktu orang itu mati, seluruh ingatannya lenyap. Orang mati bukan hanya tubuhnya yang mati, sementara rohnya masih hidup tanpa tubuhnya. Kalau rohnya masih hidup tanpa tubuhnya, artinya Adam selalu ada sebelum dia diciptakan. Karena sebelum Adam diberikan tubuhnya, Adam sudah ada tanpa tubuhnya dalam bentuk roh. Jadi kalau Adam sudah ada sebelum tubuhnya diciptakan, pertanyaannya, apakah roh nafas kehidupan yang dihembuskan ke dalam tubuh tanah berbentuk Adam adalah Adam? Apakah yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah Adam? Karena kalau waktu Adam mati, roh nafas kehidupan itu adalah Adam tanpa tubuhnya. Karena kematian adalah lawannya penciptaan, apakah artinya waktu Adam diciptakan, yang diciptakan hanyalah tubuhnya, karena Adam sudah ada tanpa tubuhnya, sehingga waktu Adam mati, tubuhnya kembali ke bumi, sementara Adam tanpa tubuhnya tetap hidup sebagaimana Adam hidup sebelum tubuhnya diciptakan? Orang mati tidak memuji Tuhan, karena ingatannya lenyap. Orang mati juga tidak berterima kasih kepada Tuhan, karena orang mati tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya, apakah Adam memuji Tuhan sebelum Adam menjadi makhluk yang hidup?
Apakah rohnya Adam berterima kasih kepada Tuhan sebelum dia menjadi Adam dalam bentuk tubuh di Kejadian 2 ayat 7? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kondisi Adam setelah dia mati adalah kondisi Adam sebelum dia menjadi ada, yaitu tidak ada apa-apa. Sebagaimana Adam tidak ada setelah dia mati, demikian juga Adam tidak ada sebelum dia diciptakan. Sebagaimana tidak bisa dikatakan bahwa Adam tahu apa-apa sebelum dia menjadi ada, demikian juga Adam tidak tahu apa-apa setelah dia mati. Kita tahu ceritanya mengenai Raja Saul waktu dia berkomunikasi dengan seorang familiar spirit. A familiar spirit adalah a family liar spirit. Roh yang menipu dengan berperan sebagai rekan keluarga yang sudah mati. Saul ingin untuk memperoleh nasihat dari Samuel yang sudah mati. Kita mengerti bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Roh nafas kehidupannya Samuel tanpa tubuhnya bukan Samuel. Yesaya katakan, bukankah seharusnya manusia mencari God yang hidup? Mengapa mereka mencari yang hidup di antara orang yang mati? Roh nubuat mengomentari cerita ini. Ketika Raja Saul menanyakan tentang Samuel, Tuhan tidak membuat Samuel menampakkan dirinya kepada Saul. Saul tidak melihat apa-apa. Setan tidak diizinkan untuk mengganggu peristirahatan Samuel di dalam kubur dan membawanya dalam kenyataan kepada wanita penyihir Endor ini. Tuhan tidak memberikan setan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Malaikatnya setan mengambil bentuk orang yang sudah mati dan berbicara dan bertindak seperti mereka. Sehingga melalui rupa orang-orang yang sudah mati ini, setan melakukan pekerjaan penipuannya. Setan mengenal Samuel dengan baik, dan dia tahu bagaimana mewakilinya di hadapan penyihir Endor ini, dan mengucapkan dengan benar nasib Saul dan anak-anaknya. Yang keluar dari bumi dan menampakkan dirinya kepada wanita di Endor bukan Samuel, tetapi malaikat yang dibuang keluar dari surga. Banyak orang tanpa sadar menyembah malaikat-malaikat yang jahat ini dengan berpikir bahwa mereka adalah roh-roh dari teman-teman mereka yang sudah mati. Firman Tuhan mengajarkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Sementara banyak orang percaya bahwa orang mati mempunyai banyak informasi yang perlu dikomunikasikan kepada manusia di bumi. Tanpa sadar, mereka sedang berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Setan menipu Hawa di Taman Eden waktu dia katakan, kamu sesungguhnya tidak akan mati. Sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Upah dosa adalah kematian. Sementara setan katakan, upah dosa bukan kematian. Dengan kata lain, orang mati sebenarnya tidak mati, walaupun tubuhnya mati, karena rohnya katanya masih hidup atau tetap hidup. Hanya God yang mempunyai immortality. Hanya God yang tidak bisa mati, karena dia adalah sumber kehidupan. Anak juga memiliki immortality yang dia terima dari bapaknya ketika dia lahir keluar dari bapaknya. Namun anak bisa mati waktu dia meletakkan kehidupannya di kayu salib untuk membayar upah dosa manusia. Oleh sebab itu, hanya God yang tidak bisa mati. Kita tahu Adam bukan God the Father, dan oleh sebab itu waktu Adam mati, Adam mati. Tidak ada bagian Adam yang hidup waktu Adam mati. Nafasnya lenyap dari tubuhnya, dan tubuhnya mati dan kembali ke debu dari mana tubuhnya dibentuk. Spiritualisme modern dan bentuk-bentuk sihir kuno dan penyembahan berhala, persamaannya adalah mengenai orang mati. Di mana orang mati sebenarnya tidak mati karena rohnya tidak bisa mati walaupun tubuhnya mati. Yang mana fondasi ajaran ini di-establish di Taman Eden waktu setan menipu Hawa dengan mengatakan, kamu sesungguhnya tidak akan mati. Yang mereka kira sebagai saudara mereka atau teman mereka yang sudah mati punya roh, sebenarnya adalah para malaikat jahatnya setan. Penyembahan berhala kuno terdiri dari penyembahan orang mati dan komunikasi dengan orang mati, yang mana firman Tuhan nyatakan sebagai penyembahan setan. Dengan menyembah orang mati sebenarnya menyembah setan. Sebagaimana setan berhasil untuk menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden dengan tipuan spiritismenya, demikian juga setan sudah lama mempersiapkan usaha terakhirnya untuk menipu seluruh penduduk bumi dengan tipuan yang sama, yaitu kamu sesungguhnya tidak akan mati. Orang mati sebenarnya tidak mati.
Sedikit demi sedikit, dia telah mempersiapkan jalan bagi mahakarya penipuannya dalam pengembangan spiritisme. Dia belum mencapai pencapaian penuh rancangannya, tetapi hal itu akan dicapainya di akhir zaman dunia ini. Yohanes mengatakan, "Aku melihat 3 roh najis seperti katak. Mereka adalah roh-roh iblis, melakukan mujizat-mujizat, dan akan mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia untuk mengumpulkan mereka ke dalam pertempuran yang besar nanti." Hanya mereka yang dipelihara oleh kuasa Tuhanlah yang tidak akan tertipu oleh tipuan-tipuan mujizatnya setan yang menipu seluruh dunia. Banyak orang hanya akan menyadari tipuan-tipuannya ketika tulah-tulah murka Tuhan mulai berjatuhan, di mana pada saat itu sudah terlambat, karena pintu kasihan sudah tertutup selama-lamanya. Pertanyaannya, apa salah satu tipuannya setan di akhir zaman yang akan menipu banyak orang? Setan akan mengerjakan pekerjaan mujizatnya melalui spiritualisme. Roh-roh setan akan berkomunikasi kepada manusia sebagai rohnya orang-orang yang sudah mati dengan mengatakan bahwa Tuhan telah mengirim mereka untuk meyakinkan orang-orang yang menolak hari Minggu sebagai hari Sabat akan kesalahan mereka. Dan akan menegaskan kepada penduduk bumi bahwa undang-undang yang telah ditetapkan, yaitu undang-undang hari Minggu, perlu ditaati sebagai hukum Tuhan. Dengan kata lain, setan dan malaikat-malaikatnya akan menyamar sebagai roh-roh orang mati untuk mendesak seluruh penduduk bumi untuk menerima hari Minggu sebagai hari yang perlu ditaati sebagai hari peristirahatannya Tuhan. Mereka juga akan mengatakan bahwa kemerosotan moral dunia disebabkan oleh karena hari Minggu tidak dipelihara sebagaimana sepatutnya dipelihara. Malaikat-malaikat setan ini akan mendukung pernyataan-pernyataan guru-guru agama bahwa kemerosotan moral dunia disebabkan karena hari Minggu tidak dipelihara sebagai hukum Tuhan. It's the soul that is corrupt, and how we get back to a moral rebirth in this country, I don't know, since we are slowly eroding religion at every opportunity that we have. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. Kemerosotan moral ini dia katakan disebabkan oleh karena hari Minggu tidak dipelihara sebagaimana sepatutnya dipelihara. Dia menganjurkan bahwa dengan setiap orang diwajibkan hukum untuk memelihara hari Minggu, maka kemerosotan moral ini akan membaik. Apalagi akibat yang disebabkan kemerosotan moral yang akan digunakan sebagai alasan untuk dibutuhkannya undang-undang yang memaksakan setiap penduduk bumi memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat? Jawabannya, bencana-bencana alam yang meningkat intensitasnya dalam pekerjaan kebinasaannya dan yang juga meningkat keseringannya. Roh nubuat sudah menubuatkan hal-hal yang belum terjadi, sehingga waktu hal-hal ini terjadi, kita tahu waktunya tidak lama lagi untuk Kristus datang di awan-awan nanti. Dikatakan di Review and Herald, di gereja-gereja dan di perkumpulan-perkumpulan besar di alam terbuka, para pendeta akan mendesak kepada banyak orang perlunya untuk memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat. Alasannya yang mereka berikan ialah karena bencana-bencana alam yang tambah lama tambah sering, seperti deretan gerbong kereta api, satu bencana diikuti oleh bencana lainnya, adalah buktinya bagi mereka bahwa hari Minggu tidak dipelihara oleh penduduk bumi, yang mana akibatnya adalah bencana-bencana alam ini. Dan mereka akan menunjuk kepada orang-orang yang memelihara hari Sabat hari ke-7 sebagai penyebab murka Tuhan terhadap seluruh dunia, karena orang-orang ini tidak memelihara hari Minggu. Hal yang sama yang akan segera terjadi sudah pernah terjadi dahulu kala di zamannya Elia, waktu Ahab menuduh Elia sebagai penyebab global warming yang menyebabkan tidak ada hujan sekitar 3 tahun lamanya. Sejarah terulang kembali, karena apa yang sudah pernah terjadi sedang dan akan terjadi kembali, karena tidak ada yang baru di bawah matahari. Kita mengerti bahwa komunikasi dengan roh-roh orang mati yang sebenarnya adalah para malaikat jahat yang akan mengkomunikasikan pentingnya untuk memelihara hari Minggu, yang akan diteruskan desakannya oleh para pemimpin agama dan juga badan hukum
untuk membuat undang-undang mewajibkan setiap penduduk bumi untuk memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat. Ini adalah pekerjaan setan dalam spiritualisme yang awalnya terjadi di Taman Eden, yang akan terulang kembali di akhir zaman, segera sebelum Kristus datang di awan-awan nanti. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 14, "Di rumah Bapa-Ku, yaitu di surga, ada banyak istana. Kalau bukan demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu, dan kita mengerti tempat ini di surga. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menerimamu kepadaku, agar di mana aku berada, yaitu di surga, di situ juga engkau berada." Pernyataan ini diucapkan Tuhan Yesus sementara dia masih berada di bumi bersama murid-muridnya. Dia katakan, dia akan tinggalkan murid-muridnya di bumi, dan dia nanti akan datang kembali untuk menjemput dan membawa mereka ke surga. Artinya sebelum dia kembali, murid-muridnya berada di bumi sampai mereka mati. Dan waktu Kristus kembali, dia akan membangkitkan murid-muridnya yang sudah mati dan membawa mereka ke rumah Bapanya di surga. Sehingga di mana Kristus berada, di situ juga murid-muridnya berada. Artinya sebelum Kristus datang kembali, murid-muridnya tidak berada di surga, karena murid-muridnya hanya akan ke surga setelah Kristus datang kembali untuk menjemput mereka. Lokasi murid-muridnya sebelum Kristus datang kembali adalah di bumi, sementara mereka masih hidup dan setelah mereka mati. Dan murid-muridnya hanya akan berada di surga setelah dibangkitkan dari kubur-kuburnya dan dibawa ke surga nanti. Sangat jelas bahwa orang mati tidak langsung pergi ke surga, karena dia harus tunggu di dalam kuburnya sampai Kristus datang nanti, baru dia nanti akan berada di surga. Kristus tidak mengatakan, "Di mana aku sekarang berada, di situ juga kamu berada waktu kamu mati." Kamu nanti akan berada di mana aku berada, bukan kamu sekarang berada di mana aku sekarang berada. Kamu sekarang tidak berada di mana aku sekarang berada, yaitu di surga. Tetapi nanti setelah aku membangkitkan orang mati yang percaya kepadaku, barulah kamu akan berada di mana aku pun berada, yaitu di surga. Orang mati sekarang tubuhnya berada di dalam tanah. Roh nyawa kehidupannya lenyap. Yang kembali ke surga adalah catatan karakternya yang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakimannya. Roh adalah kesadaran orang itu sementara hidup di dalam bentuk tubuh. Kesadarannya lenyap karena orang mati tidak tahu apa-apa. Ajarannya yang mengajarkan bahwa kesadarannya tetap hidup adalah tipuan setan di Taman Eden, di mana setan katakan kepada Hawa, "Walaupun kamu berdosa, kamu sesungguhnya tidak akan mati." Semoga hanya kebenaran surgawilah yang tertulis di dalam kitab sucinya yang kita unggulkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun akibatnya kita akan dikucilkan dunia oleh karena kebenaran firman Tuhan. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena mereka menerima anjuran setan mengenai orang mati. Artinya, yang akan memasuki Taman Eden nanti adalah mereka yang tidak percaya tipuan setan mengenai orang mati. Karena mereka mengerti bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Karena yang membuat orang itu adalah makhluk hidup, ialah tubuh yang dibentuk dari tanah dan nafas kehidupan, di mana tanpa salah satunya, makhluk itu tidak ada. May the truth set us free. To God be the glory.